warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'du. Bapak Ibu wali murid kelas 7 dan kelas 10 yang kami hormati, alhamdulillah puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita limpahan nikmatnya, dan tentunya nikmat yang paling agung adalah nikmat berupa hidayah, yaitu hidayatul iman serta hidayatul Islam. Semoga kita semua memegang teguh nikmat ini hingga akhir hayat kita. Salawat beserta salam kita sanjungkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, suri tauladan terbaik kita. Semoga kita semua termasuk umat beliau yang bisa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini perkenankan saya Askarul Aziz selaku Kepala Asrama SMP SMA Insan Cendekia Boarding School Sukoharjo untuk menyampaikan beberapa hal terkait keasramaan, dan tentunya mungkin pemaparan dari kami tidak bisa secara mendetail. Insya Allah hal-hal detailnya akan diteruskan oleh wali asrama masing-masing melalui alat komunikasi yang nanti akan ditentukan lebih lanjut. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa asrama mengusung misi seperti yang disampaikan oleh sekolah, yaitu untuk membentuk pribadi murid menjadi pribadi yang bertakwa, cerdas, dan berkarakter. Untuk mencapai visi tersebut, selama 24 jam anak-anak kita hasung, kita bina, kita didik dengan akhlak-akhlak Islami, dengan harapan anak-anak menjadi pribadi yang soleh, baik soleh secara individual maupun soleh secara sosial. Bapak Ibu yang kami hormati, anak-anak kita bersama nanti akan bercampur dengan berbagai anak dari berbagai macam daerah. Tentunya dalam komunikasi akan ada hal-hal yang mungkin perlu penyesuaian, sehingga dalam rangka waktu 3 tahun kemungkinan anak-anak kita akan sering mengeluh, akan sering rewel. Oleh karena itu kami berharap Bapak Ibu berkenan untuk berkomunikasi secara aktif dan tidak terlalu mengkhawatirkan keadaan anak-anak kita. Insya Allah dari pembina akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendidik anak-anak layaknya anak-anak kami sendiri. Bapak Ibu yang kami hormati, adapun untuk kegiatan keasramaan secara umum, kita mulai dari waktu ba'da maghrib. Insya Allah anak-anak akan dididik dengan ta'limul kitab, dengan kajian kitab meliputi kitab akidah, kitab hadis, dan kitab akhlak. Tentunya dalam kondisi yang normal nanti akan berbeda dengan kondisi ketika ada pandemi atau pembelajaran secara daring. Untuk pembelajaran kitab secara daring insya Allah akan dilaksanakan setiap Senin dan Selasa malam ba'da maghrib. Kemudian di samping ada taklimul kitab, di asrama anak-anak juga diajarkan untuk menghafal Al-Quran. Adapun metode yang digunakan di asrama kami adalah dengan metode tilawah evaluasi sederhana, yaitu anak-anak kita hasung untuk setiap hari membaca Al-Quran, kemudian menyetorkan minimal 3 baris setiap hari. Dengan harapan apabila anak-anak mampu menyetorkan 3 baris setiap hari, setelah lulus 3 tahun di Insan Cendekia, harapannya bisa menyetorkan 6 juz. Akan tetapi dalam metode ini kami tidak menitik beratkan pada konsep murojaah 1 juz lengkap, maka anak-anak hanya dibantu untuk murojaah setiap pekan dari apa yang sudah dihafalkan. Apabila anak-anak telah menyelesaikan murojaah, anak-anak diizinkan untuk melanjutkan kepada hafalan di baris berikutnya. Untuk proses hafalan sendiri, anak-anak harus talaki kepada wali asrama setiap hari ba'da subuh. Namun untuk proses talaki secara daring nanti kita akan melihat komposisi jumlah anaknya, dan insya Allah akan dilaksanakan setiap ba'da subuh.
Oleh karena itu, kami juga memohon bantuan dari Bapak Ibu nanti apabila pembelajarannya masih menggunakan metode daring, maka Bapak Ibu sangat berperan penting dalam berjalannya proses tahfidz anak-anak kami. Kemudian selanjutnya di samping tahfidz, di asrama anak-anak juga akan dibiasakan untuk berlatih menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kami berharap setelah 1 semester anak-anak bisa berbahasa Inggris di hari Selasa, kemudian berbahasa Arab di hari Jumat. Untuk melaksanakan program itu, insya Allah anak-anak kita bekali dengan drilling vocab setiap ba'da isya. Kemudian kita adakan praktek muhadasah serta conversation pada hari Sabtu serta Ahad pagi. Dan tidak lupa anak-anak juga kita latih untuk berpidato dengan bahasa Arab dan Inggris setiap pekan 2 kali. Semoga nanti dengan pembiasaan itu anak-anak terbiasa mampu berkomunikasi dengan bahasa Arab dan Inggris sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kita bersama. Bapak Ibu yang kami hormati, di samping kegiatan yang sudah kami sebutkan, di asrama anak-anak juga akan kita biasakan dengan akhlak-akhlak Islami. Anak-anak kita wajibkan untuk melaksanakan sholat fardu secara berjamaah di awal waktu. Maka anak-anak di asrama diharuskan sudah sampai di tempat sholat ketika azan berakhir. Maka apabila ada anak yang sampai tempat sholat setelah azan berakhir ataupun ketika iqomah, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan tahapan-tahapan. Dan insya Allah sanksi yang diberikan juga tidak akan memberatkan, insya Allah yang mendukung program pembelajaran. Sampai sholat berjamaah, anak-anak juga kita wajibkan untuk mengikuti sholat qiyamul lail berjamaah setiap malam Senin dan malam Kamis, dengan harapan dengan adanya sholat qiyamul lail berjamaah anak-anak bisa melaksanakan shaum sunnah Senin dan Kamis secara tertib. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian di samping kegiatan tersebut tentunya ada aturan-aturan yang harus ditaati di asrama. Yang mungkin perlu kita ketahui bersama adalah secara umum nanti anak-anak tidak boleh dikunjungi sebelum 1 bulan tinggal di asrama. Dan ketika anak-anak sudah 1 bulan, Bapak dan Ibu kami persilahkan untuk berkunjung, sekaligus bisa membawa pulang anak-anak dengan jadwal. Untuk anak putra diizinkan pulang pada Jumat pertama mulai ba'da asar, kemudian kembali ke asrama hari Sabtu jam 17. Untuk murid putri bisa dijemput di Jumat kedua dimulai pada ba'da asar juga dan kembali seperti yang putra hari Ahad pukul 17. Kemudian untuk kondisi yang masih pandemi, insya Allah secara teknis akan diinformasikan lebih lanjut, mengingat kami juga perlu menunggu arahan dari Dinas Pendidikan maupun Satgas Penanganan COVID-19 di Insan Cendekia Boarding School. Kemudian selama tidak dikunjungi, insya Allah anak-anak tetap mendapatkan hiburan. Di asrama ada televisi yang bisa ditonton setiap pulang sekolah dan di hari libur, tentunya di sela-sela waktu yang tidak ada kegiatan. Di samping itu kita juga sediakan area untuk nonton film bareng, tentunya film-film yang mengandung unsur-unsur pendidikan serta akhlak-akhlak mulia bagi anak-anak kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, di samping adanya sarana refreshing tersebut, Bapak Ibu masih kami perkenankan untuk menelpon putra-putri Bapak Ibu sekalian. Insya Allah nomor teleponnya akan kita beritahukan di kemudian hari. Di samping Bapak Ibu bisa menelpon, anak-anak juga bisa menelpon dengan cara membeli voucher yang sudah disediakan di koperasi. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, untuk menghindari hilangnya uang yang dibawa oleh anak-anak, maka di asrama anak-anak dilarang membawa uang dalam bentuk tunai. Insya Allah akan difasilitasi dalam bentuk uang elektronik atau e-money. Namun apabila dalam proses e-money ini belum jadi kartunya,
maka anak-anak diizinkan membawa uang cash maksimal Rp150.000 dalam 1 pekan. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian untuk waktu kunjungan di masa normal kami buka kunjungan setiap akhir pekan, yaitu setiap hari Sabtu mulai dari pukul 13.00 sampai dengan pukul 21.00. Adapun untuk hari Ahad kita buka dari mulai pukul 8.00 sampai dengan pukul 17.00. Akan tetapi apabila masih di masa pandemi, kemungkinan akan ada jadwal khusus karena kunjungan ini akan kami atur secara bertahap. Adapun teknisnya insya Allah akan diberitahukan lebih lanjut. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait kunjungan putra-putri kita semua, demi menjaga keamanan serta memastikan bahwa pengunjung asrama adalah orang tua atau wali atau orang yang diamanahi, dalam artian orang yang bertanggung jawab, maka setiap pengunjung ke asrama harus menunjukkan link kode QR atau barcode. Cara untuk mendapatkan link tersebut insya Allah berdasarkan nomor Bapak Ibu semua yang sudah disetorkan ke sekolah. Setiap jadwal kunjungan, wali asrama atau petugas yang ditunjuk akan menyebarkan link kepada nomor Bapak Ibu masing-masing. Kemudian nanti link di nomor Bapak Ibu bisa ditunjukkan kepada security untuk membuktikan bahwa Bapak Ibu memang sudah berkunjung sesuai prosedur yang dijelaskan. Yang perlu Bapak Ibu ketahui, link tersebut tidak bisa berpindah ke nomor yang lain kecuali Bapak Ibu yang memindahkannya. Oleh karena itu mohon dengan hormat lagi sangat, apabila Bapak Ibu menerima link dari wali asrama atau petugas yang ditunjuk, mohon link tersebut bisa disimpan, karena insya Allah link tersebut tidak akan dikirim ulang, karena secara otomatis link tersebut akan terbaharui setiap pekannya. Dan apabila Bapak Ibu berhalangan untuk mengunjungi dan sudah mendapatkan link tersebut, silahkan Bapak Ibu bisa membagikan link tersebut kepada orang atau wali lain yang bertanggung jawab. Adapun apabila ada kunjungan yang mendadak, maka insya Allah security akan mengatur lebih lanjut terkait kunjungan yang itu. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya dalam keseharian anak-anak kita di asrama akan ada beberapa hal yang mungkin tidak dipahami karena kita tidak menyaksikan secara langsung aktivitas anak-anak masing-masing. Maka dari itu kami mohon dengan hormat kepada Bapak Ibu sekalian untuk berkenan menanyakan secara langsung kepada wali asrama, yang insya Allah nomornya akan disampaikan di buku profil Awwalus Sanah, dengan harapan komunikasi yang terjalin ini bisa menjadikan hubungan interaksi kita semakin lebih baik dan anak-anak pun merasa lebih nyaman di asrama. Bapak Ibu yang kami hormati, kami kira demikian yang bisa kami sampaikan terkait pemaparan asrama. Insya Allah secara detailnya akan kami jelaskan lebih lanjut. Tidak lupa kami sampaikan ahlan wa marhaban bikum, selamat bergabung di keluarga besar Insan Cendekia Boarding School. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati hidup kita dan masa depan anak-anak kita semuanya. Tidak lupa apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.